Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dua jurnal yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah sistem operasi. Nah, saya akan mempresentasikan mulai dari jurnal yang pertama berjudul Perbandingan Mekanisme Mutex dan Semafor pada Sistem Operasi Android. Baik, kita mulai dari jurnal yang pertama. Nah, jurnal ini membahas tentang perbandingan mekanisme sinkronisasi, yaitu Mutex dan juga Semafor pada sistem operasi Android. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai pentingnya sinkronisasi proses pada sistem operasi Android, khususnya dalam lingkungan multitasking yang menggunakan banyak thread sebagai sistem operasi modern menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan, sehingga dibutuhkan pengelolaan thread yang baik agar tidak terjadi konflik saat beberapa proses mengakses sumber daya yang sama. Penulis menjelaskan bahwa dua mekanisme sinkronisasi yang paling umum digunakan adalah Mutex dan juga Semafor. Mutex berfungsi sebagai mekanisme penguncian yang hanya mengizinkan satu thread mengakses resource tertentu pada satu waktu, tetapi sedangkan Semafor memungkinkan beberapa thread mengakses resource secara bersamaan sesuai jumlah resource yang tersedia. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini muncul karena masih banyak pengembang Android yang belum memahami perbedaan mendasar antara Mutex dan Semafor. Kesalahan pemilihan mekanisme sinkronisasi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti deadlock, yaitu kondisi ketika dua atau lebih thread saling menunggu resource sehingga proses berhenti total. Selain itu, terdapat race condition, yaitu kondisi saat beberapa thread memodifikasi data secara bersamaan tanpa sinkronisasi yang tepat, sehingga data menjadi tidak konsisten. Penelitian juga membahas masalah lain seperti starvation, yaitu thread tertentu terus gagal mendapatkan resource, serta priority inversion, yaitu thread prioritas rendah justru menghambat thread prioritas tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan referensi terpercaya terkait sinkronisasi proses, multithreading, Mutex, Semafor, dan implementasinya pada Android. Penelitian menggunakan model pengembangan perangkat lunak waterfall yang terdiri dari tahap perencanaan sistem, analisis sistem, desain logis, desain fisik, implementasi hingga pemeliharaan sistem. Dalam implementasi, peneliti membuat dua versi kode program yang memiliki fungsi sama, namun satu menggunakan Mutex dan satu lagi menggunakan Semafor untuk dibandingkan performanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki risiko deadlock yang tinggi jika tidak digunakan dengan benar. Priority inversion juga masih mungkin terjadi, sementara starvation lebih sering terjadi pada Semafor. Adapun race condition dapat diminimalkan jika mekanisme sinkronisasi diterapkan dengan tepat. Selanjutnya, jurnal kedua membahas mengenai pengembangan algoritma baru untuk menghindari deadlock dalam sistem operasi, yaitu Dynamic Bankers Deadlock Avoidance Algorithm atau DBDAA. Nah, penelitian ini berangkat dari permasalahan resource allocation pada sistem operasi yang menangani banyak proses secara bersamaan, di mana deadlock dapat terjadi ketika proses saling menunggu atau resource. Nah, penulis juga menjelaskan bahwa salah satu algoritma klasik adalah Bankers Algorithm yang diperkenalkan oleh Dijkstra yang bekerja dengan memastikan sistem berada pada kondisi aman atau safe state. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan seperti proses yang harus statis, kompleksitas waktu yang tinggi, serta kurang cocok untuk sistem real time. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dikembangkan yaitu DBDAA yang mampu menerima proses secara real time dan
dan menggunakan pendekatan sorting serta linked list agar proses dengan kebutuhan resource kecil diprioritaskan sehingga lebih efisien. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas hasil dari jurnal yang kedua, yaitu metodologi penelitian dilakukan melalui simulasi dengan beberapa skenario, yaitu base case, average case, dan worst case. Penelitian menguji beberapa prosedur dan jenis resource, lalu membandingkan performa DBDAA dan banker algoritma tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBDAA memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah, yaitu ON pada base case dan OND pada kondisi lainnya, sehingga lebih efisien dibandingkan algoritma sebelumnya. Selain itu, DBDAA mampu mempercepat proses safety check dan meningkatkan efisiensi penggunaan resource. Keunggulan lainnya adalah adanya konsep primary unsafe sequence, yaitu proses yang belum aman tidak langsung ditolak, tetapi akan dicoba kembali ketika resource tersedia. Kesimpulannya, DBDAA merupakan solusi yang lebih optimal untuk mencegah deadlock, terutama pada sistem yang bersifat dinamis dan real time. Karena sudah dijelaskan semuanya, sebagai penutup dari kedua jurnal yang sudah kami bahas, kita bisa memahami bahwa pengelolaan sinkronisasi dan resource dan dalam sistem operasi itu sangat penting. Penggunaan mutex dan semaphore membantu mengatur akses resource, sedangkan algoritma DBDAA menjadi solusi yang lebih efisien untuk menghindari deadlock, terutama pada sistem yang dinamis dan real time. Semoga dari presentasi ini kita bisa lebih paham dan bisa menerapkan dengan baik ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kelompok kami ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.